Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kalian mengamati video yang ibu tampilkan, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat bertindak meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menelaah dalil-dalil pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam yang benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban suami istri dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis dan manfaat ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang keenam, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang ketujuh, peserta didik dapat menjelaskan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedelapan, peserta didik dapat memanfaatkan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran. Dalam kehidupan umat Islam, untuk melanjutkan keturunan yang sah adalah dengan melakukan sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan generasi akan berhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan pernikahan. Pernikahan menurut syariat Islam, nikah adalah menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hukum nikah, menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, dan menjadi haram. Mubah, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Mubah. Mubah artinya diperbolehkan, dan inilah merupakan dasar hukum dari menikah. Yang kedua, itu wajib. Wajib yaitu orang yang telah sanggup untuk menikah, tetapi dia khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan perzinaan. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah, tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus pada perzinaan. Sunnah. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Yang keempat, makruh.
Makruh yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Yang kelima, yang terakhir adalah haram. Haram, orang yang akan melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat yang buruk seperti ingin menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan nikah. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua, ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Yang ketiga, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang keempat, untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah. Sebelum kita melakukan pernikahan, ada baiknya kita melihat siapa yang akan kita nikahi. Apakah dia mempunyai hubungan mahram dengan kita. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh untuk dinikahi. Yang pertama itu berasal dari keturunan. Keturunan itu adalah anggota keluarga kita. Seperti contohnya ibu kandung dan seterusnya ke atas, seperti nenek dan nenek dari ibu, nenek dari ayah, itu tidak boleh untuk dinikahi. Yang kedua itu anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, berarti ada cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung, sebapak atau dan seibu. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak. Yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Yang keenam, saudara perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara. Mahram kita yang berasal dari sebuah pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri, seperti halnya mertua, itu tidak boleh untuk dinikahi. Anak tiri, ibu tiri, menantu, itu tidak boleh untuk dinikahi. Yang ketiga, hubungan dari persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Walaupun itu bukan ibumu, tetap tidak boleh untuk dinikahi. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Walaupun kalian tidak ada tali persaudaraan, tetap kalian tidak boleh menikah. Rukun nikah. Rukun nikah yang pertama itu ada calon suami. Yang kedua ada calon istri. Yang ketiga adanya wali. Dan keempat adanya 2 orang saksi. Yang kelima adanya ijab dan qabul. Wali nikah. Wali nikah itu ada 2. Yang pertama itu ada wali nasab, yang kedua itu ada wali hakim. Wali nasab itu berasal dari anggota keluarga, seperti halnya ayah, boleh paman, boleh juga abang dari pihak laki-laki. Yang kedua itu ada wali hakim. Wali hakim itu adalah kepala negara yang beragama Islam di Indonesia. Nah, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Apa kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Materi hari ini yaitu tentang talak dan juga idah. Talak menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh. Karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun talak. Rukun talak ada 3. Yang pertama, yang menjatuhkan talak adalah suami. Yang kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Dan yang ketiga, cara menjatuhkan talak. Cara menjatuhkan talak ada 2. Yang pertama, dengan cara yang tegas. Yang kedua, dengan cara yang sindiran.
Cara tegas, misalnya, saya talak engkau atau saya ceraikan engkau. Ucapan talak cara tegas tidak memerlukan niat. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara yang tegas, jatuhlah talaknya, walaupun tidak berniat mentalaknya. Yang kedua, cara kinayah atau cara sindiran. Misalnya, pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain. Saya sudah tidak butuh. Jadi, kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh. Macam-macam talak. Yang pertama itu ada talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah. Yang kedua, talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak hulu karena permintaan dari istri. Suami boleh rujuk dengan cara akad nikah kembali, baik masih dalam masa idah maupun sudah habis masa idahnya. Yang kedua itu ada talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat. Yang pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Yang kedua, bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Yang ketiga, bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. Yang keempat, bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Jadi, boleh untuk rujuk kembali dengan syarat keempat tersebut. Alasan jatuh talak. Yang pertama, ilah, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Yang kedua, itu zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupai istrinya dengan ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istrinya. Yang ketiga itu hulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atau kemauan istri. Penyebab talak antara lain, yang pertama, istri sangat benci kepada suaminya. Yang kedua, suami tidak dapat memberi nafkah. Yang ketiga, suami tidak dapat membahagiakan istrinya. Yang keempat, pasak. Pasak ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad seperti 1. Diketahui bahwa istri adalah mahram dari suaminya. Yang kedua, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. Karena rusaknya tujuan pernikahan, seperti halnya terdapat unsur penipuan. Misalnya, mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. Suami dihukum penjara selama 5 tahun. Lamanya masa idah. Wanita yang sedang hamil, masa idahnya sampai melahirkan anaknya. Terdapat dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 4. Yang kedua, wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya, sedang ia dalam keadaan haid, masa idahnya 3 kali kuru atau 3 kali suci. 4. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai karena dicampuri suaminya, maka masa idahnya tidak ada masa idah. Demikianlah penjelasan dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.